Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Genta Nabila dari kelompok 1 bersama teman saya Halimatus Sadia dan Ignatius Gerisaon akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan tema database pengadaan barang. Yang pertama akan dijelaskan oleh Halimatus Sadia. Latar belakang. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang cukup pesat, dipicu pula oleh banyaknya kebutuhan akan data dan informasi oleh pengguna, baik itu secara individual, organisasi atau lembaga maupun kelompok tertentu. Maka diperlukan pengolahan data informasi yang berkualitas. Pengolahan data menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan atau tepat guna. Untuk mampu bersaing dalam dunia bisnis yang semakin meluas, setiap perusahaan dituntut untuk mempersiapkan diri seoptimal mungkin, yaitu dengan memaksimalkan kinerja bagian-bagian perusahaan untuk mampu berkompetensi untuk mendukung sebuah sistem yang unggul dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan. Tujuan penulis adalah membuat perancangan basis data terhadap suatu sistem persediaan barang pada perusahaan sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan data dan penyajian informasi mengenai data-data barang yang masuk maupun keluar. Ruang lingkup di program yang penulis buat yaitu mencakup pengelola perusahaan untuk melakukan penyajian informasi mengenai data-data stok barang yang masuk dan keluar yang tersedia di perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh Intan. Pembahasan. Entity Relationship Diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. IRD pengadaan barang. Supplier, ada alamat, nama supplier, kode supplier, nomor telepon. Proses ke barang, ada stok barang, harga barang, nama barang, kode barang. Pesan, user, ada kode user, nomor telepon, nama user, alamat. Proses permintaan barang, ada kode barang, tanggal, jumlah barang, nomor permintaan, kode user. Proses lagi ke transaksi masuk, ada tanggal, kode barang, kode user, jumlah barang, nomor transaksi masuk. Ada transaksi keluar, nomor permintaan, tanggal, nomor transaksi keluar, kode barang, jumlah barang, kode user. Logical record structure adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Ada tabel permintaan barang, nomor permintaan sebagai primary key, kode barang, tanggal, jumlah barang, kode user. Ada supplier, kode supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat, nomor telepon. Ada barang, kode barang sebagai primary key, nama barang, kode supplier di tabel barang sebagai foreign key, dan harga. Tabel transaksi masuk, nomor transaksi masuk sebagai primary key, tanggal, kode barang di transaksi masuk sebagai foreign key, jumlah barang, kode user di transaksi masuk sebagai foreign key. Tabel user ada kode user sebagai primary key, nama user, alamat, dan nomor telepon. Transaksi keluar, nomor transaksi keluar sebagai primary key, tanggal, kode barang sebagai foreign key, jumlah barang sebagai foreign key, kode user sebagai foreign key, nomor permintaan sebagai foreign key. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ignatius Gerisaon. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan database pengadaan barang. Yang akan dibahas mengenai database pengadaan barang dapat digunakan untuk pemrograman web serta dikembangkan sesuai kebutuhan aplikasi. Berdasarkan konsep logis yang telah dibuat sebelum pada
IRD dan LRS, maka langkah selanjutnya membuat database fisik dengan MariaDB sebagai berikut. Yang pertama, masuk ke command prompt dengan membuat database pengadaan barang, lalu mengaktifkan database pengadaan barangnya. Lanjut ke pembuatan tabel pengadaan barang. Yang pertama, tabel supplier. Di tabel supplier ada kode supplier dengan tipe data integer 8, yaitu primary key-nya. Ada nama supplier, tipe data varchar 20, alamat tipe data varchar 30, nomor telepon tipe data varchar 15, primary key kode supplier-nya. Lanjut ke tabel barang. Di tabel barang ini ada kode barang dengan tipe data integer 8, itu primary key-nya. Nama barang tipe data varchar 20, harga tipe data char 10, stok tipe data varchar 15, primary key kode barangnya. Lanjut lagi ke tabel user. Di tabel user ada kode user dengan tipe data integer 8, primary key-nya. Nama user tipe data varchar 20, alamat tipe data varchar 30, nomor telepon tipe data varchar 15, primary key-nya kode user. Lanjut ke tabel permintaan barang. Di tabel permintaan barang ada nomor permintaan dengan tipe data integer 8 dengan primary key-nya. Ada tanggal date, ada kode barang tipe data integer 8, jumlah barang integer 10, kode user integer 8, primary key nomor permintaannya. Lanjut ke tabel transaksi masuk. Di tabel transaksi masuk ada nomor transaksi masuk dengan tipe data integer 8, primary key-nya, tanggal date, kode barang tipe data integer 8, jumlah barang tipe data integer 10, kode user tipe data integer 8, primary key-nya, nomor transaksi masuk. Lanjut ke tabel transaksi keluar. Di tabel transaksi keluar ada nomor transaksi keluar dengan tipe data integer 8, primary key, tanggal date, kode barang tipe data integer 8, jumlah barang integer 10, kode user integer 8, primary key, nomor transaksi keluar. Lanjut ke tampilan tabelnya. Yang pertama tadi ada tabel barang, permintaan barang, supplier, transaksi keluar, transaksi masuk, dan user. Lanjut ke penampilan tabelnya. Yang pertama, tampilan tabel supplier yang seperti dibacakan tadi sesuai dengan tipe datanya. Lalu ada tabel barang sesuai tipe datanya yang dibacakan tadi. Lanjut ke tabel user, permintaan barang, transaksi masuk, dan transaksi keluar. Lanjut ke pengisian filet atau record pada tabel. Pengisian yang pertama pada tabel supplier. Di sini ada kode suppliernya 011, nama supplier intern kita, alamat Cibitung, nomor telepon 0813 33 444 555, sampai seterusnya yang terakhir ke Ignatius dengan kode supplier 013, alamat yaitu nomor telepon 013 33 444 777, lalu menampilkan isi record pada tabel supplier sesuai dengan urutan datanya. Lanjut ke tabel barang. Di tabel barang ada kode barang 111, nama barang kipas angin, harga 300.000, stok 10, sampai ke barang selanjutnya, lalu menampilkan isi record pada tabel barang sesuai dengan urutannya. Lalu lanjut ke pengisian record pada tabel user, ada kode user
123. Nama user ini alamat Jakarta, nomor telepon 021 11 333 444 sampai seterusnya yang terakhir ke Nova, lalu menampilkan isi record pada tabel sesuai dengan urutan datanya. Lanjut ke pengisian pilot record pada tabel permintaan barang. Ada nomor permintaan, tanggal, KD barang, jumlah barang, dan KD user. Di sini nomor permintaannya 777 tahun 2020 bulan 6 tanggal 28, KD barang 111, jumlah barang 10, KD user 123 sampai seterusnya yang terakhir dengan nomor permintaan 999 tahun 2020 bulan 6 tanggal 30, KD barang 333, jumlah barang 7, KD user 123, lalu menampilkan isi record pada tabel permintaan barang sesuai dengan urutannya. Lanjut lagi pengisian record pada tabel transaksi masuk. Yang pertama, nomor transaksi 444 tanggal 1 bulan 7 tahun 2020 dengan kode barang 111, jumlah barang 10, dan KD user 123 sampai seterusnya yang terakhir, lalu menampilkan isi record pada tabel transaksi masuk. Lanjut lagi ke pengisian record pada transaksi keluar. Ada nomor transaksi 212 tanggal 4 bulan 7 tahun 2020 dengan KD barang 111, jumlah barang 10, dan KD user 123 sampai seterusnya yang terakhir, lalu menampilkan pengisian record pada tabel transaksi keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Gita Nabila. Kesimpulan, pada contoh program dapat menggunakan berbagai jenis fungsi dan operasi, semuanya digunakan untuk mempermudah pembuatan database. Meskipun database masih sederhana, namun database tersebut menerapkan beberapa materi yang berkaitan dengan praktikum, LRS, IRD, sampai P, dan Command Prompt. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.